Mari bersama-sama dengan saya katakan amin, amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Sekali kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Silakan teman-teman. Malam hari ini adalah ibadah perdana kita di tahun 2026. Selamat datang di hari ke-14 tahun 2026. Boleh pandang kanan kiri depan belakang. Mungkin belum terlambat. Salam. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Disalam teman-teman. Oh, haleluya. Saya kena percaya apa yang kita doakan pada malam hari ini akan kemudian Tuhan jawab dengan caranya yang tepat. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Ya. Baik, multimedia udah siap? Sudah siap? Oke. Sebelum kemudian ada satu ayat yang ingin saya sampaikan, kita akan menyaksikan video ini. Ya, video ini teman-teman pasti sudah, kalau follow IG kita sudah lihat. Tapi saya kemudian mau kita reminder kembali. Silakan multimedia. Resolusi tahun 2006 intinya jangan terlalu diiniin. Apa sih namanya? Adalah pokoknya. Ya, resolusi saya di tahun 2026 sesuai arahan dari ChatGPT yang barusan saya tanya tadi. Dia menyuruh saya untuk bangun pagi, tidur cepat. Resolusi tahun 2006 tetap waras, cacat pikiran. Tetap sehat dan bisa melayani Tuhan. Semoga masuk sekolah perhiasan. Menjadi terang di kegelapan. Semoga di tahun 2026 ini diringankan dari beban masa lalu dan dipenuhi dengan keberanian untuk masa depan. Saat semakin diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan, menjaga umur dan sehat selalu. Tetap konsisten dan belajar mengikhlaskan. Lolos SNBP. Terus semoga kita semua semakin diberkati Tuhan. Amin. Semoga di tahun depan aku bisa lulus dari universitas. Hidup musuh! Tepuk tangan dulu dong. Ya. Tapi teman-teman, apapun itu, kalau setiap orang kalau ditanya resolusinya tahun baru itu apa resolusinya? Tujuannya cuma satu, agar kita menjadi lebih baik. Betul kan? Ya, pokoknya yang namanya resolusi itu adalah tujuannya agar kita menjadi lebih baik. Berubah dari hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Itu adalah resolusi. Itulah namanya resolusi. Jadi setiap kita pasti punya target-target untuk sepanjang tahun ini, ya. Saya punya target, teman-teman juga punya target. Apa yang mau kemudian saya raih, ya. Tadi teman-teman yang ada di video ada hal-hal yang kemudian mau diubah. Contoh Renaldi yang mau diubahnya bangun pagi. Berarti selama ini dia jarang mandi mungkin ya, karena terlambat bangun, ya. Apalagi banyak hal yang kemudian harus kita ubah. Tapi satu pesan yang mau saya sampaikan kepada teman-teman pada malam hari ini, apa yang perlu kita ubah sepanjang tahun ini? Roma 12 ayat yang kedua. Saya minta multimedia ditayangkan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab catat satu pesan yang kemudian ingin saya sampaikan ke teman-teman semua malam hari ini. Sepanjang tahun ini, mari kita jangan serupa dengan dunia ini. Dan yang kedua, mari kita merubah pola pikir kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Cara kita berpikir ini kemudian harus mulai berubah. Mindset pikiran-pikiran yang tidak baik mulai diubahkan. Teman-teman yang dikasih oleh Allah, kenapa kita harus merubah mindset cara berpikir kita? Kalau kemudian teman-teman lihat perkembangan zaman sekarang ini, ya, di media sosial, Anda kemudian bisa akses apapun. Anda bisa dipengaruhi dalam waktu sekejap dengan cara orang-orang menyampaikan sesuatu. Oleh sebab itu malam hari ini satu pesan yang mau saya sampaikan. Mari jaga pikiran kita seperti yang dikatakan oleh Naldo tadi, ya. Tetap waras. Oh iya, jaga pikiran kita tetap stay positive thinking. Jangan berpikiran yang negatif. Ya. Saya beberapa belakangan ini ketemu dengan beberapa teman-teman, rekan-rekan saya, ada beberapa hal yang kemudian yang saya kerjakan. Saya selalu sampaikan ke teman-teman ketika kami kumpul, saya bilang begini, sudah saatnya kita ini berpikir lebih dewasa. Ya, anak-anak Growth Community kemarin hari Minggu saya kumpulkan, saya bilang, anak-anak Growth Community sudah saatnya
semua dewasa sepanjang tahun ini. Jangan ada lagi yang berantem-berantem. Makanya waktu saya khotbah di minggu kedua di sini, sebelum menyampaikan firman, saya tanya, selamat datang di hari ke-11. Karena saya khotbahnya tanggal 11 Januari. Selamat datang di hari ke-11. Sudah ada orang yang sudah membuat jengkel? Sudah ada yang berantem di sini? Nah, pertanyaan yang sama di hari ke-14. Sudah ada di kampus buat Anda dendam? Sudah ada di kampus buat Anda gak ngomongan sama orang? Oh ada katanya. Tahun ini mulai berubah. Mindset kita berubah. Dewasa. Ya. Mari segala sesuatunya itu berpikir positif. Kenapa? Ya. Kalau sepanjang tahun pikiran kita jaga dari hal-hal yang negatif. Kehidupan kita berjalan dengan baik. Anda kuliah itu dengan baik. Kalau pikirannya positif semua. Ya. Tidak ada berantem dengan orang lain. Itu Anda ke kampus itu enteng aja. Tapi coba kalau misalnya di kampus di satu kelas ada 5 orang yang gak ada Anda senangi. Pasti mau ke kampus berat kan? Alah kampus. Malas sekali aku ketemu sama dia. Aduh, nengok wajahnya pun mau muntah aku. Nggak enak kan? Bener nggak? Mari ubah. Kita lebih dewasa. Harus mulai lebih dewasa tahun ini. Jangan kemudian gampang dikibulin. Jangan gampang diprovokasi. Tahu nggak teman-teman? Kalau kita punya cara berpikir selalu negatif. Yonatan ini kemudian ketemu sama Renaldi. Kebetulan saya kurang senang sama dia misalnya. Dia ketemu sama Jonathan ketemu sama Renaldi. Kalau saya dipenuhi dengan pikiran negatif. Padahal mereka nggak ada ngomongin saya. Tapi ketika saya lihat. Apalagi kalau fotonya diposting di Instagram. Kemudian nongkrong di rumah si Renaldi. Saya yang mencak-mencak di rumah. Mesti ngomongin aku ini. Berubah. Beberapa dari teman-teman saya yang di Medan ketika kemudian kumpul. Mereka kemudian ngomong, bener Riz. Udah saatnya kalau kita kumpul ini ngomonginnya apa? Ayo kita lebih dewasa lagi kan Riz katanya. Iyalah ngomongin bisnis. Proyek pekerjaan yang akan kita kerjakan. Dan banyak hal yang kita lakukan. Dan saya hari-hari ini saya bilang. Saya ketika masuk banyak berdoa. Saya sampai ngomong juga sama saya bilang. Jalan, makanya di Instagram saya itu ada beberapa tulisan setiap hari. Ada banyak hal yang kemudian Tuhan bukakan. Saya bilang. Jalan Tuhan ini unik sekali. Unik banget. Ada banyak hal, sesuatu hal yang tidak pernah saya pikirkan. Kemudian mulai Tuhan bukakan pelan-pelan. Kenapa? Karena saya belajar di sepanjang tahun 2025 saya jaga hati saya. Benar. Saya merenung-merenung kalau di tahun 2025 saya kalah, tahun ini saya nggak tahu mau ngapain. Tapi di tahun yang lalu saya benar-benar jaga hati saya. Saya nggak mau hati saya ini kemudian dendam sama orang. Saya nggak mau, udahlah. Sekalipun saya diperlakukan misalnya tidak baik, tidak adil, saya bilang, oke, kamu baik, saya salah. Dan benar, kalau kita jaga hati kita, itu berkat itu turun. Saya sama istri saya geleng-geleng kepala. Saya bilang, Tuhan kau baik sekali. Jadi malam hari ini teman-teman, ya, coba pandang kanan kirinya. Ya, pandang kanan kirinya. Beritahu, sepanjang tahun ini jangan ada dendam kau ya. Kasih tahu. Ya, kasih tahu. Ya. Ya. Dendam sama orang tua, dendam sama abang, adik, udah dilupakanlah. Berjalan dengan baik. Kalau hati kita murni, itu doa-doa kita, itu Tuhan jawab. Kadang-kadang kita mikir gini, kenapa ya doa saya lama? Mungkin Tuhan sedang proses kita karena kita belum siap untuk menerima berkat itu. Ini loh, kita jangan serupa dengan dunia ini. Berubah kita oleh pembaharuan budi kita. Ayo teman-teman, anak-anak Growth Community mulai berubah. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua.
Itu katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia, kalau kemudian di media sosial Anda lihat ngomongnya terlalu gamblang, ngomongnya terlalu bla 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 bla. Nah, ayo tahun ini kita berubah. Bersama-sama dengan saya katakan berubah. Katakan berubah. Beritahu kanan kirinya berubah. Nah, ayo berubah bilang.